Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ba'du. Kaifa halukunna? Bagaimana kabar Ananda semua? Mudah-mudahan kita semua dalam keadaan sehat. Dan mudah-mudahan kita semua tetap dilindungi oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat yang diberikan kepada kita pada hari ini. Karena dengan nikmat tersebut Ananda Salihah kita masih bisa melanjutkan pelajaran kita. Alhamdulillah. Ananda Salihah, hari ini pelajaran kita adalah fikih. Ya. Dan tema yang akan kita bahas pada hari ini yaitu kisah penuh hikmah yang berjudul Sifat Wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka tujuan kita belajar hari ini ada dua. Nanti kita akan menyimak kisah yang berjudul Sifat Wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, dan yang kedua kita akan mengambil beberapa pelajaran dari kisah tersebut. Ya, jadi simaklah video atau pelajaran hari ini dengan baik dari awal sampai akhir. Nah, Ananda Salihah, bagi Ananda yang memiliki buku silahkan buka halaman 5. Hari ini kita akan masuk ke bab yang baru, yaitu bab 2. Judul babnya adalah Rukun Wudu. Nah, sudah dibuka halaman 6. Halaman 5 afwan. Buka halaman 5. Karena itu yang akan kita bahas pada hari ini. Halaman 5. Nah, Ustaz akan mulai ya. Jadi judul kisahnya adalah Sifat Wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz baca. Utsman bin Affan radhiyallahu anhu pernah meminta air untuk berwudu. Kemudian beliau membasuh kedua telapak tangannya 3 kali. Lalu berkumur-kumur, diiringi memasukkan air ke hidung, kemudian membasuh mukanya 3 kali. Kemudian membasuh tangan kanan sampai ke siku 3 kali. Kemudian membasuh tangan yang kiri seperti itu juga. Dibasuh sebanyak 3 kali. Kemudian mengusap kepala. Kemudian membasuh kaki kanan sampai mata kaki 3 kali. Kemudian kaki yang kiri seperti itu juga. Kemudian Utsman berkata, aku melihat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini. Muttafaqun alaih. Jadi hadis ini diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Nah, itulah dia tadi bacaan dari cerita sifat wudu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Ustaz ulangi ya. Jadi ceritanya seperti ini Ananda Salihah. Utsman adalah salah satu sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam yang mulia. Dan dia pernah melihat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam berwudu. Ya, maka dia ingin mengajarkan kepada sahabat-sahabat yang lainnya bagaimana wudunya Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya. Maka Utsman bin Affan radhiyallahu anhu meminta air untuk berwudu, meminta untuk dibawakan air. Kemudian beliau pun mulai menyontohkan, mempraktikkan cara wudunya Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di depan para sahabatnya. Ya. Yang pertama dia mulai membasuh telapak tangannya 3 kali. Ya, seperti yang kita ajarkan pada pertemuan sebelumnya. Ya, baca bismillah, kemudian basuh tangannya 3 kali, kemudian berkumur-kumur sambil memasukkan air ke dalam hidung, kemudian setelah itu dikeluarkan. Ya.
Kemudian setelah itu Utsman membasuh, jadi dia berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidungnya sebanyak 3 kali. Kemudian dia membasuh mukanya sebanyak 3 kali juga. Kemudian setelah itu apa Nanda Sotoleh? Setelah membasuh muka, nah, membasuh tangan sampai mana? Sampai siku, mulai dari tangan kanan. Jadi Utsman membasuh tangannya mulai dari tangan kanan sampai siku sebanyak 3 kali. Begitu juga dengan tangan kiri, dibasuh sampai siku, dari ujung jari sampai siku sebanyak 3 kali. Kemudian setelah membasuh kedua telapak tangan, membasuh tangan sampai siku, apa yang kita lakukan? Nah, mengusap kepala. Dari depan ke belakang, kemudian ke depan lagi. Jangan lupa mengusap telinga. Ya, jadi Utsman melakukan itu, mengusap kepalanya sebanyak 1 kali beserta telinganya. Kemudian dia membasuh kaki kanannya, mulai dari ujung jari sampai dia basuh. Sampai mana kita membasuh kaki, Ananda Solehah? Naam, sahihah. Jadi kita membasuh kaki sampai mata kaki, mulai dari kaki yang kanan. Jadi Utsman mencontohkan membasuh kakinya sampai mata kaki sebanyak 3 kali. Kemudian kaki kirinya juga dibasuh sebanyak 3 kali. Ya, baru setelah itu dia berkata kepada para sahabatnya, "Wahai para sahabatku, aku melihat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam berwudu seperti wuduku ini." Ya. Jadi dia ingin mengajarkan kepada para sahabat yang lainnya bahwa beginilah cara wuduknya Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam, wuduk yang sesuai sunnah, wuduk yang benar, sesuai dengan apa yang diajarkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Nah, itulah dia kisah sifat wuduk Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam yang disampaikan oleh sahabat yang mulia, Khalifah yang ketiga yang bernama Utsman bin Affan radhiyallahu anhu. Apa pelajaran yang bisa kita ambil dari kisah sifat wudhu Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam? Yang pertama, pelajaran yang bisa kita ambil yang pertama yaitu kita wajib mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua perkara. Ya, Ananda Solehah. Pelajaran yang pertama, Ustaz ulangi, kita wajib mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua perkara. Dalam ibadah, kita wajib mengikuti Nabi Muhammad. Dalam akhlak, bagaimana akhlak Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam wajib kita ikuti. Bagaimana cara bergaul Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, cara beliau bermuamalah kepada manusia wajib kita ikuti. Ya, bagaimana kehidupan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam setiap harinya wajib kita ikuti. Semua perkara dalam kehidupan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam wajib kita ikuti. Ya, karena itu adalah perintah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jika kita mengaku cinta Allah, maka kita harus mengikuti Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Ya, dalam semua perkara, dalam masalah ibadah, dalam masalah akhlak, dalam masalah bagaimana dia bergaul kepada manusia dan segalanya, dan yang lainnya. Ya, itu dia pelajaran yang pertama. Ya. Satu lagi, pelajaran pertama yaitu kita wajib mengikuti Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dalam semua perkara. Pelajaran yang pertama. Kemudian pelajaran yang kedua yang bisa kita ambil dari kisah ini, kita di dalam kisah ini disebutkan ada rukun-rukun wudhu. Ustaz, apa artinya rukun? Rukun artinya adalah, kalau secara bahasa artinya adalah tiang. Ya. Jadi tiang
yang membuat bangunan itu tegak. Jika tidak ada rukunnya, maka bangunan itu akan hancur. Jadi semua ibadah itu ada rukunnya. Jika rukun itu tidak dilakukan, maka ibadah itu tidak dianggap sah. Bahkan ibadah itu akan dianggap batal, tidak mendapatkan pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Jadi dalam kisah ini disebutkan rukun-rukun wudu. Yang pertama yaitu membasuh muka. Ya, termasuk berkumur-kumur dan memasukkan air ke hidung. Itu rukun yang pertama. Kemudian yang kedua, membasuh tangan sampai siku. Itu rukun yang kedua. Kemudian yang ketiga, mengusap kepala, seluruh kepala, termasuk telinga. Itu rukun yang ketiga. Rukun yang keempat, membasuh kaki sampai mata kaki. Ya, itu rukun yang keempat. Kemudian yang kelima, tertib. Ya, kita berwudu itu harus tertib. Mulai dari membasuh telapak tangan, kemudian berkumur-kumur, masukkan air ke hidung, membasuh muka, membasuh tangan sampai siku, mengusap kepala sampai kaki. Kemudian membasuh kaki. Ya, tidak boleh tidak tertib. Ustaz, bagaimana kalau ada orang berwudu, dia memulai dengan langsung membasuh kepala, langsung mengusap kepala. Kemudian setelah itu membasuh muka. Setelah itu membasuh kaki, setelah itu membasuh tangan. Boleh enggak? Tidak boleh. Karena salah satu dari rukun wudu harus tertib. Mulai dari basuh telapak tangan sampai basuh kaki. Itu rukun yang keberapa? Kelima. Rukun yang terakhir yang disebutkan dalam kisah ini yaitu berkesinambungan, harus bersambung. Tidak boleh ada jarak. Misalnya pertama dia berwudu sampai dia membasuh muka, dia teleponan dulu. Ada orang teleponan dulu. Halo, assalamualaikum. Lama sudah bicara, baru dia lanjutkan lagi membasuh tangan. Tidak boleh. Harus bersambung berwudunya. Tidak boleh diselingi ya, atau tidak boleh dijarakkan dengan suatu perbuatan yang lain. Misalnya dia berwudu, sambil berwudu setelah dia membasuh tangannya yang sebelah kanan, dia makan. Baru setelah selesai makan dia membasuh tangan kiri. Tidak boleh. Ya, jadi itu dia rukun wudu yang keenam, yaitu bersambung. Nah, itu dia pelajaran yang kedua, yaitu dalam kisah ini disebutkan 6 rukun wudu. Kemudian pelajaran yang ketiga Ananda Salehah dari kisah ini, yaitu kita hendaklah menyampaikan ilmu atau kebenaran kepada orang lain. Yang paling utama adalah kepada keluarga kita. Kepada umi, kepada abi kita, kepada kakak, kepada adik, kepada nenek, ya, kepada saudara kita, sepupu kita, atau paman, bibi, ya, terutama kepada keluarga kita. Itu yang lebih utama. Selebihnya untuk orang lain. Jadi apapun yang kalian dapatkan, pelajari, apapun yang kalian ketahui ilmunya, ya, hendaklah disampaikan. Karena Ananda Salehah, keutamaan orang mengajarkan kepada orang lain kebaikan. Rasulullah bersabda, barang siapa yang mengajarkan orang lain kebaikan, maka dia akan mendapatkan pahala mengajarkan orang lain. Kemudian jika orang lain itu menerima, dia mendapatkan pahala lebih tambahan. Setiap kali orang itu mengamalkan ilmu yang dia sampaikan, dia tetap mendapatkan pahala. Sampai meskipun dia sudah meninggal. Makanya itu yang disebut dengan pahala jariyah, ya, ilmu yang bermanfaat. Jadi ilmu itu harus disampaikan kepada orang lain. Itu pelajaran yang ketiga yang bisa kita ambil dari kisah sifat wudu Nabi SAW. Sampai sini Ananda Salehah pelajaran kita.
Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Jadi kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini ada 3. Yang pertama yaitu kita wajib mengikuti Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam dalam segala hal. Kemudian yang kedua bahwa rukun Islam, rukun wudhu itu ada 6. Kemudian yang ketiga, ilmu yang kita dapatkan, ilmu yang kita pelajari hendaklah kita sampaikan kepada orang lain. Itulah dia 3 kesimpulan dari pelajaran kita pada hari ini. Mudah-mudahan bisa difahami dan bisa menambah keilmuan kita ananda salihah, dan mudah-mudahan bisa dipraktikkan dan bisa disampaikan kepada orang lain. Kurang lebihnya Ustaz mohon maaf. Kita akhiri dengan doa kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.